Horas Indonesia, Horas Bang Subata di seluruh dunia. Pada pagi hari ini, di hari yang berbahagia, Ternama Podcast dalam siaran perdananya mengundang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, salah seorang tokoh bangsa Batak yang dikenal di dalam budaya maupun pergaulan hidup sehari-hari bangsa Batak. Selamat siang, Prof. Horas Batak, Horas Indonesia, Horas seluruh bangsa Batak. Sehat, Prof? Sehat. Bagaimana kabar? Baik-baik. Tambah muda saya lihat ini. Ini Prof Payaman ini kami sudah lama berjumpa sejak tahun 2018 dan beliau adalah salah seorang yang dikenal penggagas Palito dan juga bersama dengan Profesor Dr. Ternama ya. Bela. Palito itu apa itu, Prof? Ya, Palito itu adalah pertukuan dari Handatulu. Jadi dulu digagasi sebagai suatu persekutuan dari marga-marga, seluruh marga-marga yang ada di daerah Jakarta Raya. Dan itu dibentuk dulu tahun 1995. Jadi sudah ada 30 tahun ya? Ya. Jadi dulu kita membuat satu seminar yang sangat bagus, yaitu Horas Indonesia, kebetulan menjelang kemerdekaan, dan disitulah dicetuskan bagaimana untuk membangun terutama adat masyarakat Batak dari Handatulu ini supaya berkontribusi positif terhadap perkembangan keluarga dan juga pelaksanaan adat supaya esensi adat itu tidak hilang. Pada waktu itu adat Batak, terutama adat perkawinan, ada yang dirasakan sangat megah, tapi hanya kembang-kembangnya. Jadi banyak yang ditambah-tambah, ada tarian, ada tari pergaulan dan segala macam, tapi tidak nampak jelas apa esensinya, esensi adat itu. Dan yang kedua, sebagai dampaknya, maka pelaksanaan adat itu menjadi bertele-tele sampai malam. Dan karena begitu bertele-telenya adat ini, sehingga banyak yang terganggu. Anak-anak di rumah tangga menjadi terganggu karena ibunya sangat larut malam. Kemudian orang yang bekerja menjadi terganggu, tidak bisa habis pesta akan kembali ke kantor. Pada waktu itu memang biasanya pesta adat Batak itu baru pada hari Jumat. Karena itu mengambil hari teman-teman kita lagi sholat, kita melakukan pesta adat. Waktu itu hari Sabtu masih hari kerja. Iya. Tapi kemudian walaupun sesudah hari Sabtu menjadi hari libur, dan itu pun dipakai menjadi hari untuk pesta, terutama pesta perkawinan. Itu berkembang bisa sampai 20 pesta dalam satu hari. Mau jadi Prof, saya agak potong. Apa yang mendasari Prof menciptakan Palito itu ketika itu tahun 95? Prof usia berapa kira-kira itu ya? Iya, karena waktu itu saya bekerja di Departemen Tenaga Kerja. Jadi produktivitas saya melihat bahwa banyak yang tidak produktif. Iya. Jadi banyak pemubasiran dari waktu. Dan saya menjadi khawatir kalau nanti orang Batak ini di kantor karena pesta adat menjadi terganggu pekerjaannya, karirnya bisa menjadi lambat. Jadi untuk itu makanya, dan anak-anaknya nanti kalau tidak tidak terpelihara dengan baik, mereka juga nanti bagaimana masa depannya. Jadi ini yang membuat sehingga kita mengadakan suatu pertemuan. Pertama-tama sebenarnya ada pertemuan pendahuluan
dilakukan di kalangan Simanjuntak saja. Nah, disitulah dicetuskan karena salah satu yang membuat adat itu menjadi bertele-tele adalah pemberian ulos yang sangat berlebihan. Nah, jadi waktu itu bisa, kalau pesta adat bisa 200 sampai 300 ulos solong. Termasuk ulos apa? Ulos laherbang, artinya ulos yang namar hagohoa. Ya, jadi karena dengan demikian waktu memberikannya semua memberikan ulos itu dengan pantun, dengan upama dan upasar, jadi banyak sehingga waktu itu ya. makan banyak waktu. Padahal ada undangan yang sebenarnya hanya sahabat yang tidak perlu harus memberikan ulos Jadi juga. ikut-ikutan gitu ya. Jadi misalnya saja sekarang, kalau misalnya Ito saya kawin sama si Hombing, nanti waktu misalkanlah abang saya mengalap buru nababan. Nanti semua burunya nababan ini Ikut juga. ikut memberikan ulos. Sebenarnya mungkin dari segi partuturan pun dia belum tentu sederajat. Ya, jadi belum tentu sederajat, tapi memberikan ulos. Padahal yang kita maksudkan memberikan ulos adalah dari holang hula-hula, tulang ya, begitu ya. Nah, tapi ini karena dia membawa udurannya, rombongannya, burunya, mereka memberikan ulos. Jadi esensi adat itu sudah tidak pas lagi. Jadi oleh sebab itu kita katakan bahwa yang memberikan ulos itu supaya esensinya pas, yang inti gitu ya. Iyalah, ditambah-tambah. kalau tulang ya betul tulangnya, kalau hula-hula betul hula-hulanya. Jadi dihitung-hitung, kalau masyarakat itu juga berkakak beradik 8 orang, begitu berkakak beradik misalnya. Jadi kalau ini pun memberikan ulos, bisa dibayangkan apa? Jadi, tapi siapa tahu nanti ada lagi yang jadi hula-hula memberikan ulos maksimum 17 helai. Itulah yang dibawa kemudian, itulah yang ditetapkan di seminar nasional tahun 1995 oleh seluruh perwakilan marga-marga. Luar biasa, Prof. Ini luar biasa ya perhatian Prof ketika itu adalah masalah produktivitas. Dia suku, tetapi tentu adalah arahnya produktivitas nasional ya. Tetapi ada hal yang menarik, Prof. Ketika itu Prof sudah berkenalan dengan almarhum ternama almarhum. Sudah. Bagaimana ceritanya? Apakah beliau juga memiliki, beliau kan pendidik ini, pendidik Universitas Kumpulan Tular. Apakah beliau juga memiliki perasaan yang sama dengan Prof? Itu tentu. Jadi yaitu Pak Ternama Sinambela. Jadi karena kebetulan beliau mempunyai fasilitas ruangan yang ada di sini, terutama lantai 7 dan lantai 8. Jadi setiap ada rapat-rapat dari marga-marga ini, jadi kita adakanlah rapat-rapat di sini, pertemuan untuk sosialisasi. Kadang-kadang kita undang 1 marga atau 2 marga, 3 marga untuk sosialisasi. Dan kebetulan ya sudah beliau mengatakan, kebetulan saya terberkati, jadi ada artinya apa yang perlu, istilah kita sering katakan si tombol. Kalau itu kita buat jam 11 pasti lapar, makan siang. Jadi fasilitas yang disediakan oleh Pak Tarnam, Profesor Dr. Ternama Sinambela, itulah yang sekaligus menjadi pendorong, menjadi pendorong, motivasi. Jadi sebenarnya pertemuan kita lakukan sering di sini. Luar biasa. Jadi karena kebetulan tempat ini dekat Semarang, tempatnya sangat strategis, mudah dicari. Waktu itu dulu dengan ada bus, jadi setiap undangan kita tidak mengalami kesulitan datang ke sini. Ketika itu Pak Ternama usia berapa ya kira-kira, Prof? Waktu
waktu itu kalau ya masih relatif muda lah, karena beliau lebih muda dari saya 3 tahun. Ya, jadi Bang Subata di seluruh dunia, Indonesia, Ternama ini ketika ketemu Prof masih muda ya, tapi sudah mempunyai kepedulian soal produktivitas Ya, dan betul. ada budaya Batak. Nah ini yang dilestarikan melalui podcast Ternama ini sebenarnya, Ya, itu nanti bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara umumnya dan Bang Subata khususnya. Baik Prof, tadi Prof sudah bercerita masalah ulos. Ulos. Ya. Sebenarnya sih apa sih makna ulus dalam budaya Batak dan bagaimana ulus digunakan dalam upacara Batak itu? Iya, Ini penting saya pikir. ya, jadi memang dulu ulos itu adalah sebagai semacam biasanya ulos itu diberikan oleh hula-hula kepada gurunya. Yang menikah, Tidak selalu harus menikah. meninggal juga. Jadi yang meninggal juga, Sini. atau juga kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kalau saya terjatuh sehingga seperti Kaget, gitu kaget sehingga disebut supaya ulak tondi, ya. katanya. Kembalikan semangatnya, kembali dikasih Jadi ulos gitu ya. diberikan sipir nitodi, nanti diulosi. Itu Jadi ulos apa ulos namanya? itu sebagai tanda, sebenarnya bisa kita katakan karena diikuti dengan upama dan upasa yang isinya sebenarnya itu adalah doa. Doa ya. Doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa dia yang tadinya sakit supaya disembuhkan. Yang kaget, Dia kaget supaya kembali lagi semangat. kemudian karena dia sudah kawin, doa supaya dia menjadi keluarga yang baik dan sejahtera, Ya. mempunyai keturunan anak dan perempuan, anak laki dan perempuan, Ya. bahkan sampai kepada cucu dan cicit. Baik Prof, kita kembali ke acara kita. Saya ingin tanya Prof, ada berapa sih jenis upacara adat Batak ini? Mungkin tidak terlalu panjang lebar disampaikan supaya nanti generasi muda dimengerti. Di acara adat Batak ini banyak. Orang itu kan taunya ada pesta-pesta gitu. Ya. Gimana Prof? Ya, memang adat Batak itu sebagai bagian dari budaya kita. Yang pertama tentu adat perkawinannya. Jadi setiap ada perkawinan selalu ada pesta yang cukup lama. Yang kedua adat kematian. Ya, duka cita Jadi ya. terutama kalau ada orang tua yang meninggal disebut saur matua, punya anak cucu, jadi disebut juga saur matua. Tapi pesta adat itu kemudian berkembang juga di samping itu. Seperti tadi kita sudah katakan, misalnya kalau pernah sakit-sakitan, Ya. kemudian didoakan, ya, itu juga. Dan kalau ada rasa kegembiraan, memasuki rumah, adat memasuki rumah. Naik pangkat, Kemudian naik pangkat, naik jabatan, itu juga sebagai ucapan terima Syukur, kasih ya. ada. Begitu juga ada ulang tahun dari seseorang atau marga-marga. Jadi itu juga diadakan. Jadi banyak orang yang melakukan adat dengan beberapa macam. Ya seperti tadi, ada juga adat yang diadatkan. diadatkan. Ya, adat yang diadatkan itu tadinya tidak ada, tapi kemudian misalkan seperti tadi, kalau anak dibaptis, ya jadi waktu dibaptis, ya katanya namanya dibawa dari gereja. Nah, kemudian sebenarnya hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan, tapi hula-hula bawa ikan. Kemudian kalau hanya makan begitu saja kurang jagar, kurang bagus. Kurang bagus. Jadi dibuatlah itu tuduh-tuduh di Sipananam. Jadi itulah yang ada diadakan. Jadi sudah cukup banyak. Dan itu pun bagus. Iya. Karena itu memperlihatkan bagaimana keakraban dari masing-masing keluarga. Jadi supaya keluarga itu juga Makin dekat, ya. hubungannya tetap terpelihara.
Ya, karena kita ini terutama misalnya seperti di Jakarta ini, kalau tidak ada adat yang seperti itu, mungkin kita 2 tahun nggak ketemu. Ya kan, walaupun sudah berkeluarga, kakak beradik, mungkin 2 tahun tidak ketemu. Tapi dengan adanya itu, ya nanti ada sarana pertemuan, ada cara pertemuan. Baru ada rencana, sudah bertemu dulu. Jadi ini adalah suatu kesempatan atau momentum bagaimana kita betul-betul merealisasikan saling mengasihi, saling bertolong-tolongan sebagai bagian dari famili. Jadi keluar adat itu mari kita pelihara dengan bagus, tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Jadi generasi Sobat Bang Sobata dimanapun, ini suatu pesan yang sangat bagus ya. Memang Bang Sobata itu manusia yang religius, bangsa yang religius, dan diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ada istiadat. Ya. Satu lagi Prof, ini terakhir, saya tadi tertarik Prof dari Depnaker ya. Saya mencatat itu kepedulian Prof itu kepada produktivitas dan efisiensi waktu untuk produksi. Produktivitas. Yang saya tanya adalah begini, bagaimana pandangan Prof dengan pelaksanaan adat istiadat Batak sekarang ini, dan bagaimana pandangan Prof dengan ini tidak terkait lah dengan inilah pelaksanaan adat istiadat Batak sekarang ini? Apakah mendukung kepada produktivitas atau justru sebaliknya? Oh, di satu pihak tentu seperti tadi saya katakan, pelaksanaan adat itu sebaiknya tidak usah terlalu banyak kembang-kembangnya. Jadi esensinya saja, itu satu. Yang kedua, sebenarnya di dalam pelaksanaan adat itu pun tidak semua orang yang tersita waktunya. Ya memang kalau betul-betul hasuhuton, ya memang dia sudah pasti menyediakan waktu itu untuk sepanjang hari. Ya. Hasuhuton itu Bang Sobata kia tuan rumah, tuan rumah istilahnya. Ya, jadi artinya hasuhuton mulut yang punya hajat itu tentu sudah menyediakan waktunya untuk sepanjang hari. Tapi kalau yang lain-lain, misal hanya untuk memberikan dukungan yang namanya tupak, begitu selesai dia sudah bisa pulang. Ya, kemudian walaupun tugas hula-hula memberikan ulos, tapi karena ada sesuatu hal dan sudah ada pembatasan tidak semua orang memberikan ulos erbang, artinya ulos itu sendiri bisa memberikan ulos-ulos atau tinonun sadari. Nah, jadi itu bisa disalamkan dan dia bisa kembali. Jadi sebenarnya pelaksanaan adat itu tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang menyita waktu, asal jangan ditambah-tambah terlalu banyak. Baik Prof, ini terakhir Prof. Ya. Apa harapan Prof terhadap Tarnama Podcast ini yang ada di bawah naungan di Tarnama Institute? Ya. Apa pesan dan kesan Prof? Iya. Betul, saya Bapak Tarnama ini kebetulan sahabat saya, seperti tadi sejak kita masih relatif muda ya membangun termasuk universitas ini, kemudian juga membangun masyarakat adat Batak ya. Jadi dan beliau itu sudah punya semacam visi supaya universitas ini menjadi pusat pembinaan budaya Batak. Tidak Batak, tidak hanya jadi Batak, budaya semua Nusantara. Karena budaya Jawa kalau perlu, kemudian segala itu beliau ya. Keinginan visi beliau ya, pusat ya. Jadi itulah sebabnya waktu dengan Bapak Budi sekarang yang bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan universitas ini, supaya kantor dari marga-marga Batak ada di sini, dan supaya kegiatan juga bisa dilakukan di sini. Jadi misalkan sosialisasi adat ini, kalau tidak ada tempat lain silahkan di sini, karena Pak Budi juga sudah menyediakan diri. Bahkan kalau masyarakat Batak waktu itu juga sudah kita sepakati, anak-anak kita sudah jarang yang tahu bahasa Batak.
Jadi kalau perlu disinilah dibuat pusat, karena tempat-tempat yang ada di sini terutama sekarang itu banyak yang bisa kita pakai. Dimanfaatkan. Jadi kalau ada marga-marga yang mau untuk belajar bahasa Batak di sini, biarlah LABB juga menggunakan fasilitas yang ada di sini. Dulu sebenarnya sudah kita sepakati akan ada pelajaran bahasa Batak bagi anak generasi muda kita. Makanya kita buat buku ini. Iya, pelajaran bahasa. Kita sudah pelajaran bahasa Batak pemula ini. Oh, bagus. Nah, ini sudah Oh, dicetak. Universitas Multikultural ya? Ya di sini untuk itu. Tahun 2018. Nah, jadi itu kita buat dulu untuk persiapannya. Nah, termasuk seperti tadi tortor, budaya Batak. Dan kalau ada misalnya karena Batak itu ada etnik Toba, ada Mandailing, ada Akola, Ya. ada Simalungun, ada Karo, ada Pakpak. Ya. Silakan di Ya. sini juga. Ya, oke. Itu baru Batak. Tapi kalau misalnya masyarakat Dayak juga ada menginginkan di sini pusat Silakan. pembinaan budayanya, mari silakan. Oh, Jadi luar biasa. itu juga sudah dulu komitmen dari Amang Tarmama dan juga diteruskan oleh Amang Budi. Budi ya, luar biasa Prof. Jadi pengembangan budaya khususnya Batak dan budaya Nusantara yang inklusif, budaya Nusantara. Baik Prof, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih. Sehat terus Prof. Kita membutuhkan saran dan pendapat. Kalau bahasa Batak namanya manuturi. Manuturi itu memberi nasihat. Sehat Prof, karena udah usia 86 Oke. tahun, saya percaya Prof tetap menjadi sumber inspirasi. Sukses selalu. Siap. Horas. Horas Horas Batak. Indonesia, Horas Batak Horas seluruh dunia. Indonesia.